Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Farm Channel. Ini adalah cangkok susu mangga yang saya lakukan 1 bulan yang lalu ya. Kemudian belum mengeluarkan akar. Jadi semuanya ini belum mengeluarkan akar. Biasanya saya dalam melakukan cangkok susu itu 1 bulan sudah mengeluarkan akar, tapi ternyata ini belum. Dan saya rasa teman-teman di banyak komentar itu ada yang 2 bulan juga belum mengeluarkan akar. Ini sengaja saya lakukan untuk mengedukasi teman-teman agar cangkok susu yang diberi akar bantu beberapa batang ya nanti cepat mengeluarkan akar. Itu bagaimana triknya? Ini saya contohkan secara nyata ya. Biasanya saya dalam melakukan cangkok susu itu 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Ini sudah 1 bulan belum mengeluarkan akar. Apa penyebabnya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Farm Channel. Video kali ini khusus membahas tentang cangkok susu ya, karena di sini menempelkan akar bantu. Ini bisa berlaku untuk cangkok susu mangga, kemudian alpukat dan pohon lainnya. Jadi akan saya bahas menjadi 2 pembahasan ya. Yang pertama, kenapa cangkok susu itu bisa gagal. Kemudian yang kedua, walaupun cangkok susu ini berhasil, kenapa bisa lama mengeluarkan akar. Karena dalam video sebelumnya saya bisa melakukan pemanenan atau pemotongan bibit dari cangkok susu ini dalam waktu 1,5 bulan. Tapi kalau ini saya contohkan pada teman-teman, waktu 1 bulan belum mengeluarkan akar. Dan akan saya jelaskan di sini penyebabnya kenapa ya. Kalau ini tidak mungkin akan saya panen 1,5 bulan. Karena pemanenan pada cangkok susu itu wajib akarnya sudah tua. Ini bisa dipastikan lebih dari 2 bulan baru bisa dipotong. Karena dalam 1 bulan belum mengeluarkan akar. Masuk pada pembahasan yang pertama, kenapa cangkok susu itu bisa gagal. Yang pertama itu disebabkan karena pemilihan batang bawah atau seedling yang akan dijadikan akar bantu itu kurang sehat atau sedang dalam kondisi terserang hama atau mungkin penyakit. Jadi nanti teman-teman kalau memilih cangkok susu itu usahakan yang sehat ya, yang kondisinya subur. Kalau kondisinya itu kurang sehat seperti terserang hama atau mungkin penyakit lainnya, bisa dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida atau mungkin fungisida. Dan kalau tanaman itu kurang subur, 2 minggu sebelum dicabut itu dilakukan pemupukan terlebih dahulu ya, menggunakan pupuk pertumbuhan tentunya. Biasa saya gunakan NPK 16 dari Pak Tani. 2 minggu sebelum dilakukan pencabutan dan akan ditempelkan untuk akar bantu. Kemudian penyebab yang kedua, kenapa cangkok susu itu bisa gagal? Karena pohon yang dicangkok sendiri ini kurang sehat ya. Jadi upayakan seedlingnya sehat, kemudian batangnya akan dicangkok ini juga sehat. Lakukan pemupukan terlebih dahulu, penanggulangan hama juga dilakukan agar nanti sehat, cepat mengeluarkan akar. Kemudian yang kedua, kenapa walaupun berhasil cangkok susu ini lambat mengeluarkan akar ya. Itu dikarenakan teman-teman mungkin yang saya lihat dari komentarnya itu tidak dilakukan pengeratan. Pengeratan seperti apa yang dimaksud? Maksudnya di sini dibuang kulitnya, kemudian dibuang juga, dibersihkan kambiumnya ya. Jadi seperti layaknya kita mau mencangkok jambu biji atau mungkin jambu air. Nah, pengeratan itu dilakukannya kapan? Pengeratan itu dilakukan nanti setelah dicangkok seperti ini. Biasanya saya 2 minggu setelah penempelan, atau bisa juga saya melakukannya bebarengan dengan penempelan batang bawah. Dengan melakukan pengeratan, nanti akar itu setelah menyambung ke batang yang akan dicangkok ini langsung akan mengeluarkan akar.
Nah, seperti itu ya. Kemudian agar tidak banyak pembahasan atau tidak terlalu muter-muter, pengeratan ini juga berlaku nanti setelah tanaman ini mengeluarkan akar dan akarnya itu sudah penuh, kemudian sudah tua, dia itu setelah dipotong stresnya tidak terlalu berat. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya, cara agar nanti tanaman tidak stres dan berujung pada kegagalan setelah dipotong dari cangkok. Kemudian juga dengan melakukan pengeratan nanti tanaman itu akan mudah berbuah ya. Ketika nanti dipotong kemudian ditanam itu akan lebih mudah untuk dibuahkan, maksudnya itu sebenarnya adalah teknik tersendiri agar nanti tanaman setelah dilakukan pengeratan kemudian dipotong ditanam bisa cepat untuk dibuahkan. Jadi ada beberapa fungsi melakukan pengeratan pada cangkok. Nah, kemudian saat pengeratan ini dilakukannya kapan? Dilakukannya itu biasa saya lakukan setelah 2 minggu dilakukan penempelan dan prosesi cangkok seperti ini ya, dilakukan di bawahnya, atau ada juga yang melakukan berbarengan dengan menempelkan batang utama. Itu boleh-boleh saja ya, terserah teman-teman itu nanti mudahnya seperti apa. Kenapa saya melakukan 2 minggu setelah dilakukan penempelan ini? Biasanya karena alasan saya dalam waktu 2 minggu biasanya ya akar yang ditempelkan ini atau batang bawah yang ditempelkan ini sudah mulai menyatu dengan batang utama. Jadi nanti setelah dikerat dia itu akan cepat mengeluarkan akar. Dalam waktu 1 minggu biasanya sudah mengeluarkan akar setelah dilakukan pengeratan. Itu maksud saya ya. Jadi semuanya boleh, mau berbarengan dengan melakukan penempelan atau prosesi cangkok boleh, di dalam cangkokannya ini boleh ya. Kemudian apakah nanti hasil keratannya ini, ada juga yang tanya, itu bisa mengeluarkan akar lagi? Jawabannya adalah bisa, dan itu sudah saya buktikan ya. Dan kemudian ada juga yang tanya nih, untuk medianya ini karena saya menggunakan kokopit ya, medianya apakah disiram selama proses cangkok? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ini rapat. Kalau tidak rapat cangkokannya atau pembungkusnya ini, dia itu kokopit akan menguap. Nah, itu bisa disiram. Tapi kalau rapat itu tidak, karena dia itu tidak menguap ya. Karena kokopit ini daya simpan airnya itu tinggi. Kemudian cara pemakaian kokopitnya itu seperti apa ya? Apakah dibasahi? Tentu saja iya, tapi setelah nanti diperas itu tidak keluar air ya. Jadi hanya dirasa itu lembab saja di tangan. Ketika diperas tidak keluar air. Kalau terlalu banyak air nanti bisa menimbulkan kebusukan pada akar bantunya. Oke, seperti itu ya. Ini akan saya tunjukkan peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan cangkok susu. Ini ya, plastik yang untuk membungkusnya saya menggunakan plastik PE05 yang lebih tebal. Kemudian untuk mengikat bagian atasnya ini saya menggunakan plastik PE02. Teman-teman ada yang tanya soalnya, nanti teman-teman bisa melihatnya di produk sebelah kiri bawah ya. Atau teman-teman juga bisa nanti melihat di toko yang sudah saya sediakan, isinya koleksi produk yang saya gunakan, baik untuk tabulam pot, kemudian peralatan grafting, kemudian ada pestisida, kemudian ada fungisida, atau mungkin peralatan untuk kita bertani di halaman sempit seperti ini ya, khususnya untuk tabulam pot. Di situ sudah ada semua ya, sudah saya sediakan semua. Nanti teman-teman tinggal cek saja di channel ini di tab toko. Nah, di situ sudah saya kumpulkan koleksinya di situ ya. Produknya yang sering saya gunakan termasuk gunting dahan ini juga ya, yang rekomendasi dari saya karena kuat ya. Kemudian pisau grafting juga demikian ya. Banyak saya gunakan, tentu saja yang awet lah ya. Jadi kita beli bisa bertahan bertahun-tahun. Bahkan kalau gunting ini saya sudah memakainya selama 5 tahun masih bisa digunakan untuk pangkas cabang atau mungkin pangkas akar ya yang lebih keras, itu saya gunakan ini. Semua produknya, peralatan sudah saya sediakan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal
melihat saja di sana. Kemudian ada salah satu teman juga yang tanya apakah untuk media cangkok ini bisa menggunakan serbuk gergaji. Nah, memang kalau serbuk gergaji belum pernah saya lakukan secara sering ya. Kalau dulu pernah, dulu banget ya, ini pernah. Tapi kalau sekarang ini saya lebih suka menggunakan kokopit. Nah, kalau teman-teman susah mencari kokopit, nah ini sudah ada kokopit yang tinggal pakai saja. Ini dari Agropin. Walaupun kecil seperti ini, tapi nanti setelah disiram air bisa mengembang jadi banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Ini sudah di treatment, zat taninya sudah dibuang ya. Jadi tinggal pakai saja, nggak usah treatment seperti yang saya contohkan pada video pembuatan media cangkok kokopit. Nah ya, jadi ini sudah lebih ringkas, bisa langsung digunakan. Oke, seperti itu saja. Jadi nanti ini akan saya lakukan pengeratan seperti ini ya, melingkar di sini. Nanti setelah 2 minggu biasanya atau 1 minggu mulai mengeluarkan akar. Dan nanti kalau sudah tua, akarnya sudah menghitam warnanya, biasanya langsung akan saya potong, kemudian saya tanam, saya teduhkan, dan biasanya nanti beberapa bulan bisa langsung berbuah. Ini kenapa saya lakukan pencangkokan, karena biasanya teman-teman itu tanya ya, kenapa pohon yang besar itu dilakukan pencangkokan. Karena ini sebenarnya akan saya lakukan pemangkasan di area sini ya, untuk melakukan pembentukan cabang lagi. Ini sayang, katanya tetangga ini minta dicangkok saja biar nanti jadi bibit bisa ditanam di dalam pot. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf ini tidak ada tutorial. Nanti akan saya lakukan pengeratan ya setelah tag video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan tentang cangkok susu, atau mungkin ada perbedaan dari yang teman-teman praktekkan selama ini. Ya itu wajar saja. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.